يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي الحمد لله لا أنا على هذه النعمة العظيمة والصلاة والسلام على سيدنا محمد يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم صل وسلم واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه Amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada sebab adanya alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, para guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh. Kita doakan semoga beliau-beliau sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya, mustajab doanya, segala hajat niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk guru kami, abang kami, Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Hasanuri MA mata'anallahu bituli hayati. Doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umurnya, kabul hajatnya, banyak duitnya ya Rabbal. Kata orang Betawi, beli sorban merah di Kebayoran Lama. Insya Allah saya ceramah kagak lama, paling 3,5 jam. Sanggup? Yang sanggup silakan, saya pulang duluan. Bapak Ibu yang saya cintai, saya datang ke sini dengan Al Habib Ahmad bin Saleh bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf, ada di dalam. Beliau punya abah, orang tua beliau itu guru langsung daripada Maulana Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Sengaja saya bawa ke sini, mudah-mudahan dengan athar beliau sampai ke tempat ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Dan saya mohon izin setelah ini langsung berangkat acara wisuda juga di pesantren Cinta Rasul Ciampea Bogor.
Kebetulan satu marhalah di NU, pengurusan beliau ketua NU Ciampea Bogor. Jadi nanti saya mohon maaf setelah ceramah Kiai izin dan semuanya juga izin langsung berangkat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, orang sekarang banyak cari kebahagiaan tapi kagak tahu caranya. Gak tahu caranya. Banyak cari sukses kagak tahu cara sukses. Banyak pengen dia hidupnya benar, pengen hidupnya sukses, pengen hidupnya bahagia, tapi nggak tahu cara. Nggak tahu cara. Kayak orang masak telur kagak tahu caranya. Bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Maka kalau kita pengen hidup senang, gampang caranya. Gimana caranya? Kalau pengen hidup senang, kuncinya cuma satu: senengin orang tua ente, dijamin hidup ente senang. Senengin orang tua kita, dijamin hidup. Kata Nabi, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Muliakan orang tuamu, senengin orang tuamu, entar anak-anakmu akan memuliakanmu dan nyenengin kamu. Saat ini kita durhaka sama orang tua, pasti ntar anak durhaka sama kita. Saat ini kita kurang ajar sama orang tua, ntar anak pasti kurang ajar sama kita. Saat ini kita pelit sama orang tua, ntar anak bakal pelit sama kita. Saat ini kita nyusahin orang tua, ntar anak bakal nyusahin kita. Saat ini kita senengin orang tua, ntar anak kita bakal nyenengin kita. Di zaman Nabi ada orang kaya datang ke Rasulullah, ya Rasul, bapak ibu saya badannya masih sehat, masih gagah, tapi tiap hari ambil duit, ambil sembako, ambil makanan di rumah saya kagak pakai bilang. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW kepada anak tersebut? Ya gulam, anta wa maluka li abika. Wahai anak muda yang kata orang kaya, ya kan? Jiwamu, jasadmu, ragamu, dan seluruh harta yang engkau punya milik kedua orang tua. Jadi sekarang saya tanya, boleh gak orang tua ngambil di rumah anak? Boleh. 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 Tapi biar kata boleh orang tua malu. Iya. Gengsi, nggak enak. Kenapa? Karena kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa. Nggak ada orang tua minta duit sama anak, ada gak? Nggak ada. Yang ada anak minta duit sama orang. Kenapa orang tua pantangan minta duit sama anak? Dia merasa takut nyusahin anaknya. Makanya Pak, Bu, saya cuma pesan doang nih buat anak-anak muda. Kalau ke rumah orang tua, mohon maaf, biasain tangan isi, jangan tangan kosong. Ke rumah orang tua biasain tangan isi. Ke rumah orang tua tuh harus bawa tentengan. Harus bawa tentengan, kudu bawa bawaan, jangan tangan kosong. Kira-kira apaan yang paling pantas kita bawa ke rumah orang tua? Apaan? Apaan? Duit. Orang tua dibawain rengginang sama opak, kesinggung. Gigi ompong. Dibawain bubur, kesinggung. Kata orang tua apaan? Nunggu orang sakit makan bubur. Dibawain buah-buahan juga kesinggung. Ya kan? Maka yang paling pantas kita bawa ke rumah orang tua apa? Duit, nggak usah banyak, sekepok. Kira-kira saya tanya, Pak, Bu, seneng nggak dibawa duit sekepok? Iya gak? Ini anak minta doa mau sama orang tua, bagi kagak, gimana mau dikabul doanya? Doa orang tua mustajab kepada anak lebih mustajab dan lebih tajam lagi kalau anak yang minta doa bagi duit. Betul gak? Betul gak? Dan ingat, anak yang sering bagi duit kepada orang tua, Allah ganti. Berapa gantinya? Dalam kitab Bughya Mustarsyidin, wa wahidatun bimi'ati alfin.
Duit yang kita bagi sama orang tua itu Allah ganti 100.000 kali lipat. Berapa ya? 100.000 kali lipat. Kalau sedekah kepada fakir miskin dikit, yang lain dikit, ke orang tua 100.000 kali lipat. Makanya kudu baik sama orang tua. Kalau pengen hidup bahagia jangan rempong kayak orang cari kebahagiaan. Gimana caranya Ustaz? Kalau pengen hidup bahagia, bahagiain orang tua ente. Bahagiain orang. Semua orang-orang soleh mereka memuliakan orang tuanya. Kalau ada orang alim, orang soleh, wali tidak memuliakan orang tuanya, batal jadi wali, jadi orang soleh. Sebab yang namanya orang soleh pasti memuliakan kedua orang. Kalau pengen banyak duit gimana caranya? Bagi duit yang banyak sama orang tua. Kalau pengen banyak duit, bagi duit yang banyak sama orang tua. Biar ente cari duit mati-matian, dari pagi ketemu pagi, siang ketemu siang, sore ketemu sore, malam ketemu malam. Kata pepatah mengatakan habis gelap terbitlah gelap. Berangkatnya subuh pulangnya isya. Biar model begitu kita cari duit. Kalau nggak pernah bagi duit yang banyak sama orang tua, duit kagak bakal banyak. Capek kita cari duit. Maka kalau duit pengen banyak, sering-sering bagi duit yang banyak sama orang tua. Sukses kuncinya orang tua. Bahagia kuncinya orang tua. Waladatska ummuka ya banal adama baqiyan wan nasu haulaka yadhaquna surura. Ketika kita lahir kita nangis, orang tua ketawa, senang. Orang tua apa? Mohon maaf, kita cerai sama bini sama suami, diterima ke orang tua? Terima. Tapi coba kalau yang lain belum tentu. Ya enggak? Makanya Nabi SAW melalui lisannya nerangkan kepada kita dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong aja kagak boleh. Al-murad bil di sini maksudnya kita nih dalam Quran nggak boleh ngomong apaan. Jangan pernah bilang tidak orang tua. Ingetin tuh, kalimat di sini artinya jangan pernah bilang tidak orang tua. Disuruh ini iya, diperintahin ini siap. Jangan pernah bilang tidak, entar jangan. Maksud di sini adalah jangan pernah nolak perintah orang tua. Sebab nolaknya kita kepada orang tua itu akan menurunkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa mustajab akan kita raih kalau orang tua kita senang dan ridho kepada kita. Sehebat apapun kita ibadah, yang lebih hebat adalah ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Karena nggak semua bisa. Nggak semua bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa setiap kita bikin acara kudu ada maulid? Kudu ada maulid, betul gak? Itu kan tradisi kita. Dulu ada seorang imam. Kalau orang sekarang ketemu bocah, ketemu orang hafal Quran, bangga gak? 30 juz hafal Quran, bangga gak kita? Bangga. Udah hafal Quran 30 juz, hafal hadis 1 juta, bangga gak? Bangga. Dulu ada ulama lahir di kota Sabit, hafal Quran 30 juz, hafal hadis 6 juta. Bayangin 6 juta. Iya, hilang semua gara-gara Fakih, nahwiyin, ahli fikih, ahli nahwu. Siapa namanya? Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai Az-Zabidi. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, ya Imam, kenapa kita mesti memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Apa jawaban beliau? Walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya pembacaan maulid aku amalkan, aku baca setiap hari atau setiap detik, qad kana wajib,
maka itu kewajiban bagiku sebagai tanda syukur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh daripada maulid apaan? Ruh daripada maulid ini yang ketiga yang akan kita bahas adalah sholawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi. Ya Nabi salam. Enak kalau ente pengen ketemu Rasulullah baca sambil merem, tapi tengah malam, tengah malam. Apa manfaat kita baca sholawat? Yang pertama, kata Nabi, man shalla alayya kulla yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata haja. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, tiap hari 100 kali, maka Allah akan kabulkan doanya sebanyak 100 macam. 100 kita salawat sama Nabi, 100 doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang doa pengennya apa? Dikabul. Maka pengkabulan doa itu ada syarat. Syaratnya apa? Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka doa kalau pengen mustajab diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Sholat juga begitu. Sholat kalau kagak pakai sholawat di tahiyat terakhir, sah gak sholat? Enggak. Karena sholawat dalam tahiyat akhir itu adalah ruknun min arkanis sholat, rukun daripada rukunnya sholat. Sholawat kepada Nabi diampuni, ya enggak, dikabulkan 100 macam doa kita. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak ngobrol 4 mata. Siapa yang ngajak ngobrol? Allah. Nabi ditanya 3 pertanyaan. Ya Muhammad, limanid dunia? Wahai kekasihku Muhammad, dunia milik siapa? Nabi jawab, laka ya Allah, milik engkau. Ditanya lagi, ya Muhammad, limanil akhirah? Akhirat milik siapa wahai Muhammad? Dijawab oleh Rasulullah, laka ya Allah. Ditanya lagi, wa ana liman? Kata Allah, aku milik siapa wahai Muhammad? Nabi nggak bisa jawab. Akhirnya Allah yang jawab, ana liman yusolli alaik. Aku milik hambaku yang banyak bersolawat kepadamu wahai Muhammad. Jadi orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling banyak memuji Rasulullah. Al-Imam Abu Hanifah tiap hari tidak kurang bersalawat sama Nabi 750.000 kali. Imam Malik radhiyallahu anhu tidak kurang salawat sama Nabi tiap hari 750.000 kali. Imam Syafi'i tiap hari bersalawat sama Nabi 950.000 kali. Imam Malik 500.000 kali, Imam Suyuti 500.000 kali. Kenapa mereka bisa jadi orang alim, orang faqih? Karena sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, fadilah daripada sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza kunta fi faqrin, aw dhaikin, aw maradin, fa'akthir bis salati ala Muhammad. Kalau kita dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, maka solusinya adalah perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Audaikin, atau kita dalam keadaan hutang piutang yang banyak tak kunjung lunas, maka solusinya adalah fa'akthir bis sholati ala Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita sakit berkepanjangan nggak pernah sembuh, maka solusinya adalah perbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Orang yang sering baca sholawat hidup kagak bakal susah, hidupnya nggak bakal susah, pasti diberikan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
yang sedikit ini manfaat. Yuk kita baca Fatihah. Semoga Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang nafi' fid din wa dunya wal akhirah, dan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus hajat sahibul bait ala hadhihi niyyah wa ala mana wa rasulillah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tutup dengan sebuah pantun. Upin ipin main di sawah, maafin kalau ada salah. Burung cabe-cabean, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Burung murai, burung kacar, burung darah, burung elang, itu nama-nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi